Sebagian besar dari kalian mungkin telah tahu tentang berita yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi di beberapa hari yang lalu, beredar video viral berkaitan dengan mobil Fortuner hitam yang menabrak mobil Brio kuning, dan juga pengemudi mobil Fortuner hitam tersebut keluar dari mobilnya lalu membawa senjata tembakan sambil menghancurkan kaca mobil Brio kuning tersebut. Bagi kalian yang tidak tahu video yang saya maksud, ini dia. Mungkin adegan tadi membuat kalian bingung apakah kita ini sedang ada di Kolombia atau Indonesia. Karena video sebelumnya tadi itu bagaikan sebuah film action dengan low budget. Tapi tenang saja nih, bagi kalian yang marah-marah dengan pengemudi mobil Fortuner hitam, saat ini dia sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh polisi. Giorgio namanya, si pengemudi mobil Fortuner hitam ini. Lalu saat mewawancarai salah satu penumpang di mobil Brio kuning bernama Helena Christie, tampaknya kejadian ini bermula karena si Giorgio ini membawa mobil Fortunernya, lalu dia itu berada di jalur yang salah dan berlawanan. Ketika melihat hal ini, Awe, si pengemudi mobil Brio kuning, itu memberikan sinyal dengan cara menghidup matikan lampu jauhnya. Tapi bukannya mendengar sinyal tersebut, si Giorgio ini malah nabrakin mobil Fortuner hitamnya dan juga menghancurkan kaca mobil Brio kuning, lalu juga mengancam ia dengan senapan tembakan. Dan usut punya usut, ternyata tembakannya itu pun bukan tembakan beneran yang sepertinya hanya digunakan untuk mengancam saja. Namun kali ini kita tidak akan fokus kepada kejadian mobil Fortuner hitam ini, tapi saya mempunyai info yang lebih menarik tentang siapa Giorgio ini. Nampaknya Giorgio ini juga adalah buronan Ukraina. Iya, saya nggak salah ngomong. Dia adalah buronan Ukraina. Bahkan saking parahnya, si Giorgio ini udah masuk website ofisial pemerintahan Ukraina, yang guna websitenya ini untuk memberikan profil terhadap teroris, buronan, dan lain-lain, intinya yang merugikan negara Ukraina. Lalu bagaimana ia bisa menjadi buronan Ukraina? Jadi si Giorgio ini adalah mahasiswa hukum yang melakukan exchange student antara Indonesia dan Belanda. Lalu saat dia di Belanda, Giorgio ini masuk ke perbatasan Ukraina, yaitu ke kota Luhansk, secara ilegal, yang artinya tanpa izin, tanpa paspor, dan tanpa lain-lainnya. Kalian juga mungkin bingung, kenapa juga orang ini masuk ke Luhansk tanpa izin? Ternyata si Giorgio ini adalah simpatisan Putin, dan dia itu ke Luhansk untuk ikut acara propaganda anti-Ukraina. Saya nggak buat-buat ini seriusan loh. Di dalam website ini juga terdapat kutipan kata-kata Giorgio tentang alasan dia mengapa ia ikut acara anti-Ukraina ini. Saya tidak akan mengulasnya lebih dalam karena ini terlalu panjang. Namun bagi kalian yang ingin melihatnya secara lengkap, saya telah menyediakan linknya di deskripsi. Dan tidak cuma itu, Giorgio juga pernah terlihat mengikuti upacara seremonial peletakan karangan bunga dalam rangka 77 tahun kemenangan Tentara Merah pada Perang Patriotik Raya Perang Dunia II di Monumen Yuri Gagarin, Jakarta. Tunggu. Apa ini? Aduh, ternyata dia wibu, bro. Pantesan ini menjelaskan semua kebodohan dia. Dia sepertinya wibu akut. Oleh karena itu saya memiliki pengumuman untuk pemerintahan Rusia. Saya mewakilkan bangsa Indonesia menyatakan rela jika Giorgio ini dikirimkan ke dalam tentara Rusia. Pak Putin, kalau Anda menonton video ini, saya rela agar Giorgio itu masuk tentara Bapak saja. Kalau bisa pindah warga negara aja ke Rusia, oke? Lalu saya menyarankan agar Giorgio ini dikirim langsung ke Ukraina untuk ikut perang, Pak. Kalau bisa ditaruh langsung garis depan ya, Pak. Mungkin lebih baik lagi, Pak, kalau si Giorgio ini langsung saja masukkan ke unit pengecekan ranjau, agar dia mengetes apakah ada ranjau tuh di tanah atau enggak. Kalau bisa tubuhnya korbanin aja, Pak. Kayaknya dia tuh kuat soalnya tubuhnya. Soalnya dia juga kalau di Indonesia ini nggak guna, Pak. Cuman ngerugiin orang aja, ngerusak mobil orang lain. Jadi mending di Rusia aja deh, Pak ya, biar berguna. Ya gitu aja sih. Nanti kalau saya punya info terbaru tentang Giorgio ini, akan saya usahakan sampaikan kepada kalian. Oke, gitu dulu, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, bagi kalian yang belum.
Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.